Bab 1. Pada suatu hari hujan di bulan September, gerimis membasahi kota pegunungan dan membersihkan jalan-jalan berbatu dengan aroma tanah yang menyegarkan di udara. Seorang gadis berusia 18 tahun sedang dalam perjalanan ke kantor kepala sekolah di satu-satunya sekolah menengah atas di pusat kota. Dia berpakaian sederhana, tetapi tidak menyembunyikan fakta bahwa dia cantik. Namun, matanya yang tanpa emosi membuatnya tampak menyeringai dan tidak mudah didekati. Tuan Barrett, Nicole datang. Guru kelas, Ibu Mills, memimpin jalan untuk Nicole. Nicole Wallace menatapnya, bertanya-tanya mengapa Bu Mills tiba-tiba mengambil keputusan yang baik. Bu Mills adalah seseorang yang sangat mementingkan latar belakang keluarga dalam pemilihan anggota komite kelas. Biarkan dia masuk. Kepala sekolah juga sama bersemangatnya, bahkan suaranya sedikit gemetar. Nicole terkekeh pelan begitu dia melangkah masuk ke kantor kepala sekolah. Ternyata itu karena dia. Di sofa VIP di kantor kepala sekolah duduk seorang pria jangkung, mengenakan pakaian mahal, tampak seperti kaum elit sosial, tetapi fitur wajahnya seperti miliknya. Nicole tengah mengamati lelaki itu sama seperti lelaki itu tengah mengamati dirinya. Awalnya dia berencana pergi ke rumah sakit di dekatnya untuk melakukan tes DNA, tetapi sekarang tampaknya tidak perlu. Dia sangat mirip ibunya dengan fitur wajah yang sama cantiknya dan kulit yang putih dan halus. Kecantikannya sulit disembunyikan, bahkan jika dia berpakaian santai. Namun hal yang paling mencolok adalah matanya. Usianya baru 17 atau 18 tahun, tetapi ada sedikit rasa dingin yang tak terduga di matanya. Melihatnya memandang, Nicole mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" Dia selalu tahu bahwa dia bukanlah cucu kandung neneknya, dan dia mengira suatu hari keluarga kandungnya akan datang mencarinya. Dia pikir orang tua kandungnya akan datang. Pria ini terlalu muda. Secercah rasa kecewa terpancar di mata cekung pria itu, lalu dia berkata, "Aku kakak laki-lakimu. Nicole, kenapa kamu tidak pernah mengatakan kepada kami bahwa saudaramu adalah manajer umum Riddle Corporation di Sanjoto?" Tuan Barrett tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Nicole memutar matanya diam-diam, dia baru saja mengetahui hal itu, demi Tuhan. 3 tahun yang lalu, orang tua meninggal dalam kecelakaan mobil, dan baru kemudian neneknya mengatakan yang sebenarnya, dia diadopsi oleh mereka saat dia masih kecil. Tidak heran orang tua mengangkatnya ke wilayah dingin dan meninggalkannya di pedesaan. Setelah orang tua angkatnya meninggal, neneknya mendaftarkannya ke kantor kesejahteraan, menunggu keluarga kandungnya datang untuk mempertemukannya kembali. Nicole tidak menyangka hari ini akan tiba, apalagi kakaknya adalah manajer umum Riddle Corporation, nama terkenal di Sanjoto. "Apakah kamu benar-benar saudaraku?" Nicole merasa sulit mempercayai alur cerita yang tidak terduga itu. "Ya, kamu punya 4 saudara selain aku," kata pria bernama Sean Riddle lembut. 4. Nicole mengernyit. Ternyata semua jauh dari apa yang dibayangkannya selama ini. Dia hampir tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya punya 4 kakak laki-laki. Pasti akan berisik. Melihat Nicole sedang berpikir keras, Ibu Wallace berkata kepada Sean dengan sopan, "Nicole lebih tertutup. Dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Semoga Anda tidak menyetujuinya." "Nyonya Wallace, saya tidak keberatan." Sean berdiri sambil tersenyum sopan lalu mengeluarkan kotak hadiah dari tasnya. "Nicole, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini untukmu. Konten asli dari novel drama, Orc." Tuan Barrett segera berdiri dan mencoba menyanjung Nicole. "Adikmu baik sekali, Nicole. Kamu harus menerima hadiahnya. Aku bisa melihat bahwa kamu dan kakakmu sangat dekat. Harap ingat teman-teman sekelasmu dan kami setelah pindah sekolah." Mendengar kata Tuan Barrett, wajah Sean berubah dingin, lalu dia menoleh ke arah Tuan Barrett dan berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan Barrett, SMA Great Oak telah membesarkan adik perempuan saya selama bertahun-tahun, dan kami akan membalas budi dengan menyumbangkan uang untuk membangun kampus. Keluarga Riddle tidak akan membagikan budi kepada siapapun." Mata Tuan Barrett berbinar. "Bagus sekali. Terima kasih, Tuan Riddle." Kemurahan hati saudaranya membuat Nicole terkesan, yang akhirnya menerima hadiah itu karena sopan santun. Tuan Barrett memberikan beberapa pidato sanjungan lagi sebelum dia dan kepala sekolah mengantar mereka keluar.
Ada sebuah Rolls-Royce terparkir di depan sekolah, dikelilingi oleh mobil-mobil mewah lainnya, yang telah lama menarik perhatian. Regina Win dihentikan oleh temannya begitu ia keluar dari mobil. Regina, ini dia. Dia memutar matanya ke arah temannya, namun perhatiannya tetap tertuju pada Rolls-Royce. Mobil siapa itu? Sebagai putri salah satu dewan anggota direktur sekolah, dia selalu mendapat perhatian hingga hari ini, ketika Rolls-Royce ini hadir. Saya mendengar bahwa manajer umum Riddle Corporation datang ke sekolah kami. Perusahaan Riddle. Regina berpikir, itu adalah perusahaan terbesar di Sanjoto. Bahkan ayahku tidak dapat menemukan cara untuk bekerja sama dengan mereka. Apa yang dilakukan orang dari Riddle Corporation di sini? Berinvestasi di sekolah miskin ini. Tidak, ku dengar dia datang untuk menjemput adiknya. Menjemput adiknya. Regina tercengang. Kau yakin? Kenapa seseorang dari keluarga Riddle mau belajar di sekolah sialan ini? Sementara kedua orang itu berbicara, di belakang mereka, kepala sekolah dan sekelompok kepala sekolah menemani seorang pria jangkung dan Nicole berjalan keluar dari sekolah. Regina, lelaki jangkung itu adalah manajer umum Riddle Corporation, kata sahabatnya dengan suara gemetar. Regina tercengang saat dia berbalik. Jika pria itu adalah manajer umum Riddle Corporation, maka gadis di sebelahnya pastilah saudara perempuannya. Tetapi gadis itu ternyata adalah Nicole, si anak desa yang paling ia benci dan hina. Wajah Regina berubah drastis. Ia tidak percaya bahwa Nicole benar-benar berasal dari keluarga Riddle. Bab 2. Regina tidak selevel dengan Nicole, baik dari segi penampilan maupun pelajaran. Ia bahkan tidak menyangka bahwa latar belakang keluarganya yang selama ini ia banggakan, justru kalah jauh dari Nicole, dan hal ini membuatnya merasa sangat cemburu. Masuk ke mobil, Nicole. Di depan semua orang, Sean membantu Nicole membuka pintu mobil seperti seorang pria sejati sambil menatap dengan mata lembut. Dia sangat menawan. Kalau saja aku bisa punya saudara yang menawan dan kaya seperti dia. Ya, aku sungguh iri padanya. Regina mendengarkan diskusi itu dengan rasa cemburu dan benci yang membuncah seperti lautan badai. Jadi, dia sengaja berteriak, apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya orang desa. Dia pikir dia bisa menjadi elit sosial dalam semalam. Nicole hendak masuk ke mobil dan berhenti ketika mendengarnya. Kini, bahkan mata Sean pun menjadi gelap. Apa yang sebenarnya kau bicarakan, Regina? Bu Mills tampak tidak senang. Tuan Barrett mengenali putri seorang anggota dewan ini, tetapi ia tetap tidak mampu mengenali keluarga Riddle. Ia langsung menegur Nyonya Mills. Apakah ini ketua OSIS yang Anda tunjuk? Saya. Nicole segera mengobarkan api amarah. Nona Mills, perilaku kader siswa mempengaruhi citra sekolah. Lain kali Anda memilih seseorang, pilihlah seseorang yang cerdas, bukan hanya seseorang yang mampu membayar Anda. Bu Mills tidak menyangka Nicole akan menyebutkan bahwa ia menerima keuntungan finansial dengan mengangkat ketua OSIS. Saat ini, ia merasakan sensasi membara di wajahnya karena pelanggaran itu. Ketika dia menyingkirkan Nicole dan mengangkat Regina menjadi ketua OSIS, dia telah mendapat lampu hijau dari Tuan Barrett. Melihat Nicole tidak senang, Sean melirik Tuan Barrett dan berkata dengan suara dingin, Anda tahu apa yang harus dilakukan, Tuan Barrett. Berpikir kembali tentang bagaimana dia telah membantu Regina mencari masalah dengan Nicole selama ini, wajah Bu Mills langsung pucat. Tuan Barrett langsung memarahinya, malu kamu, Bu Mills. Dia lalu menoleh ke laut. Saya akan segera memecatnya, Tuan Riddle. Ibu Mills tercengang. Begitu pula Regina, menyadari bahwa jabatannya sebagai ketua yang dibelinya dengan uang telah berakhir. Ayo, Nicole. Sean mengalihkan pandangannya, dan ekspresi dinginnya langsung menghilang saat dia tersenyum pada Nicole. Awalnya, Nicole hanya ingin membuat janji kecil untuk menakut-nakuti mereka, tidak menyangka Sean akan membelanya. Kini, ia merasa sedikit lebih sayang pada saudara laki-laki yang aneh ini. Senang rasanya memiliki saudara laki-laki. Baiklah, Nicole masuk ke dalam mobil, dan Sean mengantarnya dan Nyonya Walleser pergi, meninggalkan semua orang yang melihatnya dengan dia dan iri. Rolls-Royce itu segera tiba di rumah kecil Nicole, tempat ia dan neneknya tinggal bersama.
Sean mengikuti Nicole untuk mengambil barang bawaannya. Hanya ada beberapa barang yang dibawa Nicole, buku catatan, tas sekolah, dan beberapa potong pakaian. Lebih sedikit lebih baik. Saat kita sampai di Sanjoto, kami akan membelikanmu yang baru. Sean berkata dengan serius, tidak ingin Nicole berpikir berlebihan. Aku tidak suka terlalu banyak hal, kata Nicole sambil menggendong neneknya. Dia selalu menghindari masalah, jadi dia menyukai kesederhanaan. Ketika pengemudi itu mendengar hal ini, dia begitu terkejut hingga bola matanya hampir keluar dari rongganya. Sebagai manajer umum Riddle Corporation, orang-orang berusaha keras untuk menyenangkan Sean. Namun, gadis ini menolaknya saat ia menawarkan untuk membelikan barang-barangnya untuk pertama kalinya. Memikirkan nasib orang-orang yang pernah menyinggung Sean sebelumnya, pengemudi itu tak berani bersuara, tetapi berdiri di sisi mobil, berusaha mengurangi rasa kehadirannya. Namun yang mengejutkannya, Sean hanya tersenyum acuh tak acuh, memanjakan Nicole seperti tidak ada hari esok. Tidak masalah. Pengemudi itu sangat terkejut. Sean tampak sangat lembut terhadap saudara perempuannya yang hilang dan ditemukan. Perlakuan yang ia berikan kepada saudara perempuan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh saudara perempuan yang masih hidup. Sebelum masuk ke mobil, Nicole berulang kali memberitahu neneknya agar tidak mengantar mereka keluar. Tatapan matanya yang biasanya tanpa ekspresi berubah lembut saat dia berkata, "Nenek, aku akan kembali untuk menemuimu." Oke, Nyonya Walleser mengangguk dengan air mata di matanya dan kemudian dengan enggan melepaskan tangan Nicole dan melihatnya masuk ke dalam mobil. Saat mobil terus melaju, Nicole mengalihkan pandangannya hanya ketika Nyonya Walleser semakin mengecil sebelum menghilang di kaca spion. Jika kau mau, kau bisa membawanya ke Sanjoto dan tinggal bersamanya. Aku akan menyediakan tempat untuknya tinggal, kata Sean dengan khawatir saat melihat kesedihan di matanya. Tidak apa-apa, semua orang di kota kecil ini saling kenal. Dia tidak akan terbiasa dengan hal itu saat pergi ke Sanjoto. Kalau tidak, dia pasti sudah meminta neneknya untuk ikut dengannya sejak lama. Tidak menyangka Nicole begitu perhatian, Sean mulai merasa kasihan dan semakin menyukainya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan memberinya ruang. Nicole memandang keluar jendela saat kota tempat ia tinggal semakin jauh di belakangnya. Setelah meninggalkan neneknya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan dirinya. Mobil itu melaju selama berjam-jam sebelum mereka akhirnya mencapai Sanjoto. Kita sudah sampai. Ayah dan ibu sedang menunggumu. Sean menunjuk ke arah rumah keluarga Riddle. Dia tidak tahu siapa keluarga Riddle, tetapi dilihat dari rumah besar dan megahnya yang tidak mungkin mampu dibeli oleh orang biasa, dia tahu bahwa mereka pasti sangat kaya. Namun Nicole tidak begitu bersemangat dan terkejut seperti reaksi gadis-gadis dari keluarga biasa lainnya. Ia hanya mengangguk pelan. Setelah mereka semua keluar dari mobil, dia mengikuti Sean ke dalam rumah. Saat dia berjalan melewati galeri lukisan cat minyak di dekat pintu, kepala pelayan keluarga mengajaknya berkeliling dan menjelaskan tentang lukisan-lukisan terkenal, yang semuanya sangat bernilai. Nicole memandangi mereka dan berpikir dalam hati, tanpa menunjukkan apapun di wajahnya. Dua dari lukisan terkenal ini palsu, tetapi kualitas tiruannya tidak terlalu buruk. Tidak seorang pun kecuali dia dan dua pakar lainnya di dunia yang dapat mengatakan bahwa kedua lukisan ini palsu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah aula tempat Nicole melihat tiga orang. Sepasang suami istri berpakaian rapi sedang duduk di sofa dan seorang gadis muda seusianya berada di dekatnya. Kakek, ibu, ayah. Aku sudah membawa adikku kembali. Begitu suara Sean menghilang, Gloria gadis Holder dan Daniel Riddle melihat seorang tinggi berjalan di belakang Sean. Gadis itu ramping, kulitnya halus bagaikan agar-agar. Meski berpenampilan sederhana, dia anggun dengan mata yang indah. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya saat melihatnya. Saat Gloria melihat Nicole, matanya langsung berkaca-kaca. Itu dia, itu putriku. Bagian 3, Bloodline adalah sesuatu yang menakjubkan. Meskipun Gloria sudah lama tidak bertemu Nicole, dia bisa mengenali gadis di depannya sebagai Nicole, putri kandungnya, pada pandangan pertama. Nicole juga punya perasaan khusus ini. Jadi,
Ketika Gloria bergegas menghampiri dan memeluknya, dia tidak menolak. Oh, Nicole, akhirnya aku menemukanmu. Gloria tercekat. Itu salahku karena tidak melindungimu dengan baik. Aku yang harus disalahkan atas penculikanmu. Jadi, penculikannya nyata. Nicole dulu bertanya-tanya mengapa keluarganya meninggalkannya. Apakah karena dia seorang putri? Sekarang setelah mengetahui bahwa orang-orang yang dicintainya peduli padanya, hati Nicole melunak, dan raut wajahnya tidak sekeras saat mereka pertama kali bertemu. Bu, biarkan adik duduk dulu. Kita sudah jauh-jauh pulang, dan dia pasti sudah lelah sekarang. Sean mengingatkan Gloria dengan serius. Benar, aku sangat senang. Gloria setuju tetapi tidak melepaskan genggamannya. Dia mendudukkan Nicole. Melihat seluruh keluarga mengelilingi Nicole, sedikit kecemburuan terpancar di mata gadis di sebelah mereka. Namun gadis itu segera tersenyum. Nicole pasti haus. Biar aku tuangkan segelas air untukmu. Baru kemudian semua orang teringat gadis itu, Norah Riddle. Melihat Norah begitu perhatian, Gloria tak kuasa menahan perasaan hangat. Norah begitu perhatian. Norah tampak sedikit malu saat berkata, adikku baru saja kembali dari pedesaan. Aku harus lebih memperhatikannya. Terima kasih. Nicole meliriknya sekilas saat dia mengambil gelas dari Norah. Sean memperhatikan tatapan Nicole dan memperkenalkan dirinya. Nicole, ini Norah, yang kusebutkan tadi. Iklan oleh Pub Future. Ah, jawab Nicole. Sean menyebutkan bahwa Gloria dan Daniel tidak melanjutkan pencarian Nicole karena mereka telah menemukan seorang anak dengan tanda lahir di belakang telinganya pada tahun ketiga penculikan Nicole. Jadi, mereka mengira Norah sebagai putri mereka dan tidak melanjutkan pencarian. Baru-baru ini polisi tiba-tiba memberitahu mereka bahwa data DNA yang diunggah beberapa tahun lalu cocok. Keluarga Riddle tahu bahwa mereka telah mengidentifikasi orang yang salah. Namun, Norah telah menjadi bagian dari keluarga Riddle selama bertahun-tahun, dan Gloria serta Daniel tidak tega mengusirnya begitu saja. Jadi, mereka membiarkan Norah tinggal, dan berjanji akan membantunya menemukan keluarganya nanti. Dengan kata lain, mereka perlu menghabiskan waktu di bawah atap yang sama. Senang bertemu denganmu, Nicole. Norah mengulurkan tangannya sambil tersenyum ramah. Nicole memiliki temperamen yang dingin dan tidak suka kontak fisik dengan orang lain. Dia tidak begitu bersemangat untuk bertemu orang tuanya lagi, apalagi menghadapi orang asing. Jadi, dia mengabaikan tangan Norah dan hanya mengangguk padanya. Senang bertemu denganmu. Tangan Norah tetap di udara, dan dia menatap Gloria dan Daniel dengan sedikit rasa sakit di matanya. Sepertinya Nicole telah menindasnya. Sean mengerutkan kening. Nicole itu introvert. Tolong jangan pedulikan. Norah menggigit bibirnya dengan ekspresi tenang namun penuh pertimbangan. Aku mengerti. Aku telah hidup dengan identitasnya selama bertahun-tahun. Dia punya alasan untuk membenciku. Aku baik-baik saja, Sean. Perkataan Norah langsung menarik perhatian semua orang padanya. Tidak, Norah. Jangan terlalu banyak berpikir. Gloria menatap Norah, merasa kasihan padanya. Meskipun Norah bukan anak kandungnya, dia telah membesarkannya dan tetap mencintainya. Nicole menyeringai, tidak suka melihat Norah membuat keributan saat menyapa. Orang ini benar-benar menarik. Kamu terlihat terluka dan berasumsi bahwa aku membencimu saat menyapa. Kalau saja tidak ada orang tua dan saudara-saudaraku, mereka mungkin mengira aku menindasmu. 3 orang lainnya tetap diam setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Iklan oleh Pub Future. Awalnya, Sean mengernyitkan dahinya saat mendengar apa yang dikatakan Norah. Namun kini, kerutan di dahinya telah mereda, dan ia menatap penuh penghargaan pada adik perempuannya yang baru ditemukan di hadapannya. Daniel juga menyadari sesuatu, lalu melirik Norah dan berkata, "Nah, Nicole baru saja kembali. Jangan terlalu sensitif." Norah menggigit bibirnya dan melirik Nicole. Awalnya, ia mengira Nicole berasal dari desa, jadi ia pasti orang desa biasa. Namun, ternyata Nicole sangat cantik dan merupakan lawan yang tangguh. Norah menenangkan diri dan segera meminta maaf. Itu salahku. Aku minta maaf karena terlalu sensitif. Kau benar, Nicole. Aku seharusnya tidak terlalu banyak berasumsi. Melihat tanggapan Norah yang bijaksana,
Nicole tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Ia menoleh ke arah para tetua dan bertanya, "Di mana kamarku? Aku ingin membereskan barang-barangku." Konten novel drama, Orc. Gloria berdiri sambil tersenyum. "Di lantai 2. Biar aku tunjukkan." "Terima kasih." Nicole mengangguk dan naik ke atas bersama Gloria dan Daniel. Senyum bahagia keluarga bertiga itu menyengat mata Nora. Sebelum Nicole kembali, semua kebaikan orang tuanya adalah miliknya. Namun sekarang, ketika mereka tahu bahwa Nicole bukan anak kandung mereka, mereka memberikan semua kasih sayang mereka kepada Nicole. "Nora," Sean tiba-tiba berbicara. Nora segera menahan emosi di matanya dan tersenyum. "Ada apa, Sean?" Sean menatap tajam ke arah Nora, berharap tatapan suram yang baru saja dilihatnya di mata Nora tidaklah benar. "Nicole baru saja kembali. Kakak keduamu dan aku sedang sibuk bekerja, sedangkan kakak ketiga dan keempatmu sedang bersekolah. Aku ingin kau menjaga Nicole selama beberapa hari sebelum dia masuk sekolah barunya." Nicole datang lagi. Nora kesal tapi tetap tersenyum. "Tentu, Sean. Kau bisa mengandalkanku." Sean merasa lega. "Saya juga telah menyerahkan data DNA Anda ke polisi, dan saya yakin hasilnya akan segera keluar. Jangan khawatir." "Baiklah." Suara Nora terdengar tidak wajar karena kebencian tumbuh dalam dirinya. Apakah mereka begitu ingin mengusirnya dari keluarga agar mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga? Bab 4. Nora menggertakkan secara perlahan saat kebenciannya terhadap Nicole semakin berkembang. Sean sangat sibuk. Dia langsung kembali ke kantornya setelah itu. Gloria menyeret Nicole ke sebuah ruangan yang menghadap ke timur di lantai 2. Sudut mulut Nicole berkedut saat melihat semua yang ada di dalam ruangan itu berwarna merah muda, sangat feminin. "Kami tidak tahu apa yang kamu suka, tetapi karena kami pikir kamu juga seorang gadis, kami meminta saran kepada Nora, dan dia memilih banyak hal di sini untukmu." Mata Gloria dipenuhi kelembutan saat berbicara tentang Nora. Daniel takut Nicole akan berpikir terlalu banyak dan segera memberi isyarat kepada Gloria. Gloria sadar dan berhati-hati saat berbicara. "Apakah kamu menyukainya?" Nicole tidak pernah pilih-pilih soal hal-hal ini. Hanya saja, menurutnya hal-hal itu agak berlebihan, tetapi dia tetap menerima kebaikan mereka. "Terima kasih." Gloria merasa lega karena putrinya masih menyukainya, jadi dia melanjutkan. "Hadiah-hadiah di atas meja itu dari saudara-saudaramu yang lain. Mereka semua pergi bekerja dan sekolah hari ini, biasanya tidak sering pulang. Jadi, mereka meninggalkan hadiah-hadiah itu di sini terlebih dahulu. Sungguh menghangatkan hati mengetahui bahwa saudara-saudaranya masih menaruh hatinya," pikir Nicole. Gloria khawatir Nicole tidak tahu cara menggunakan fasilitas di kamar, jadi dia menunjukkan caranya. Setelah itu, dia mendudukkan Nicole di tempat tidur dengan ekspresi seperti paman di wajahnya. "Ini rumahmu, jadi jangan khawatir. Kalau kamu butuh sesuatu, beritahu aku saja, oke?" Dengan ibunya yang memegang tangannya, Nicole sekali lagi merasakan kedekatan hubungan ibu anak ini. Rasanya agak tidak nyaman, tetapi juga mengharukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk menganggukkan kepalanya dengan canggung. "Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ayah." Daniel tidak mengatakan apapun, tetapi dia langsung tersenyum ketika Nicole menemukan ayah. Iklan oleh Pub Future. Keduanya berakhir sebentar, lalu mereka meninggalkan Nicole sendirian sehingga dia bisa beristirahat. Nicole sekarang merasa sangat rileks saat berbaring di bak mandi. Dia selalu ingin memasang bak mandi di rumah neneknya, tetapi takut neneknya akan khawatir karena mengira uangnya berasal dari sumber yang tidak diketahui. Jadi, dia benar-benar tidak punya kesempatan untuk melakukannya meskipun dia punya uang. Dia tidak bisa lagi merawat neneknya setelah datang ke Sanjoto, tapi setidaknya, dia tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Setelah mandi, waktu makan malam belum tiba. Nicole berencana untuk jalan-jalan keluar untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar dan mempermudah pekerjaannya di masa mendatang. Namun sebelum dia bisa pergi, seorang pembantu datang dan mengundangnya ke ruang tamu. Begitu dia turun ke bawah, dia melihat seorang lelaki tua duduk di sofa. Daniel melihat Nicole dan langsung mampir untuk duduk. "Nicole, ini kakekmu."
Nicole tinggal di kota kecil, tetapi dia telah berhubungan dengan banyak orang, terutama mereka yang berasal dari kelas sosial atas. Lelaki tua itu tampak berusia lebih dari 70 tahun, tetapi masih dalam kondisi kesehatan yang baik. Ia memiliki kepribadian berwibawa yang khas dari seorang kepala keluarga. Konten adalah milik novel drama, Orc. Nicole menundukkan kepalanya sedikit saat menyapa Tuan Riddle Sir dengan hormat. Halo, kakek. Tuan Riddle Sir menjawab, lalu mengamati Nicole dengan sama sebelum menarik kembali ditambahkan. Dia benar-benar mirip Sean dan saudara-saudara lainnya. Saya sudah memintamu untuk melakukan tes DNA sebelumnya, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Tuan Riddle Sir tidak menyebutkan siapa, tetapi tidak ada bedanya dengan menyebut nama Nora dengan keras. Namun dia tidak peduli dan melanjutkan, karena yang asli sudah kembali sekarang. Kapan kau akan mengirim yang palsu? Nicole sedikit terkejut, sepertinya Tuan Riddle Sir tidak menyukai Nora. Iklan oleh Pub Future. Ayah, apa yang ayah katakan akan sangat menyakiti Nora. Gloria tidak tahan mendengarnya. Tuan Riddle Sir tidak memandangnya. Jika bukan karena dia, cucu perempuan saya tidak akan tinggal di sana selama bertahun-tahun. Keluarga kami telah membesarkannya selama bertahun-tahun, dan kami tidak pernah meminta untuk membayar kembali. Bagaimana mungkin itu menyakitkan? Tuan Riddle Sir tahu apa yang dia bicarakan, dan itu membuat Nicole menghormatinya. Daniel melihat ekspresi canggung Nora dan berkata, Nora, kenapa kamu tidak kembali ke kamarmu dulu? Baiklah, meski enggan, Nora tidak ingin tinggal di sana dan dipermalukan, jadi dia mengangkut kembali ke kamarnya. Ayah, Sean sedang mencari orang tua Nora. Dia akan dikembalikan ke orang tuanya begitu kami menemukan mereka. Daniel mencoba meyakinkan teka-teki Sir. Tuan Riddle Sir mengerutkan kening. Apakah Anda masih bertahan di rumah jika Anda tidak dapat menemukan orang tua? Gloria tertegun sejenak, tampak bingung. Ayah, aku tahu ayah baik pada kami, tapi Nora sudah tinggal bersama kami selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin dia pergi tanpa rumah. Nicole memandang Gloria, yang ekspresi tulusnya mengatakan kepadanya bahwa Gloria adalah orang yang baik dan berhati lembut. Tuan Riddle Sir ragu sejenak, namun tetap berkata dengan tegas, 3 bulan, paling lama 3 bulan, dia harus ditarik. Saya tidak ingin orang-orang bermaksud keluarga Riddle karena kami telah membesarkan anak-anak untuk orang lain. Daniel memahami kekhawatiran Tuan Riddle Sir, dan mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Aku akan segera menemukan orang tua Nora. Tuan Riddle Sir mengangguk. Sementara itu, tidak seorang pun menyadari Nora bersembunyi di sudut lantai atas, menatap Nicole dengan marah. Tuan Riddle Sir tidak pernah menyukainya sejak awal. Sekarang setelah Nicole kembali, dia menjadi bahan tertawaan. Dia pasti akan membuat Tuan Riddle Sir menyadari bahwa dia 1000 kali lebih baik daripada gadis desa itu. Tuan Riddle Sir menoleh ke arah Nicole. Semakin lama dia memperhatikan, semakin dia menyukainya. Bagaimanapun, Nicole adalah cucu kandungnya. Ketika orang-orang tua lainnya membicarakan cucu perempuan mereka lain kali, ia akhirnya bisa bergabung dengan mereka dan membicarakan cucu perempuannya yang berharga. Kudengar kau bersekolah di SMA Gritok. Bagaimana prestasi akademismu? Ayah, kualitas pendidikan di kota kecil tidak sebaik di sini, jadi jangan menekannya. Mengetahui bahwa Riddle Sir adalah orang yang terus terang, Gloria membela Nicole, karena takut pertanyaan itu terlalu sulit untuk ditangani Nicole. Bab 5. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara mutu pendidikan di kota kecil dan Sanjoto. Tuan Riddle Sir mengerutkan kening setelah mendengar itu. Gloria ada benarnya. Guru bagus seperti apa yang bisa dimiliki sekolah di kota kecil? Tuan Riddle Sir menarik napas dalam-dalam, meletakkan cangkir tehnya, dan menatap Daniel dengan wajah serius. Segera siapkan sekolah untuk Nicole. Anak-anak keluarga Riddle tidak boleh tertinggal. Nicole mengangkat alisnya sedikit karena ia tahu bahwa Tuan Riddle Sir berani dalam mengambil keputusan dan cepat bertindak, yang merupakan sifat yang disukainya. Hanya saja hal-hal seperti nilai itu, konten eksklusif hak cipta oleh Novel Drama Org. Tepat saat itu, Daniel sudah memberikan jaminan. Aku tahu,
Ayah, aku akan mengaturnya. Tuan Riddlesir mengangguk dan menatap Nicole lagi. Saya tahu kualitas pendidikan di kota kecil tidaklah ideal, tetapi semua cucu saya selalu masuk dalam 5 besar nilai tertinggi di setiap ujian. Anda tidak boleh mengecewakan saya, tahu. Melihat bahwa Tuan Riddlesir sangat peduli dengan hasil, Nicole tidak punya pilihan lain. Jangan khawatir, kakek. Dia sendiri tidak ingin kehilangan muka, meski bukan karena dia. Iklan oleh Pub Future. Gadis baik. Melihat kepercayaan diri dan kesopanan Nicole, Tuan Riddlesir sangat senang. Ia memerintahkan kepala pelayan keluarga, saya akan kembali hari ini, dan dalam beberapa hari, Anda harus membawa Nicole kembali ke rumah saya sehingga semua orang bisa makan bersama. Wajah Daniel dan Gloria berubah. Ayah, apakah itu perlu? Riddlesir memiliki 4 orang putra. Putra tertua adalah seorang ahli bisnis, putra kedua adalah seorang maestro bisnis, dan putra ketiga adalah seorang raksasa perbankan. Hanya Daniel, karena kesehatannya yang buruk, yang tidak terlibat dalam bisnis Riddle Corporation, tetapi pindah lebih awal untuk memiliki kehidupannya sendiri. Itulah sebabnya hubungannya dengan ketiga saudaranya kurang dekat, dan mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Mereka hanya akan pergi ke rumah Tuan Riddlesir saat ulang tahunnya dan musim perayaan. Bahkan saat itu, setiap kali mereka berkumpul, Gloria dan Daniel pasti akan diejek oleh 3 pasangan lainnya. Gloria sudah muak. Kembalinya Nicole adalah hal yang baik, tetapi memikirkan putrinya harus menghadapi orang-orang ini bersamanya membuatnya merasa tidak enak. Ayah benar, Nicole baru saja kembali, dan semua anggota keluarga perlu saling mengenal, kata Daniel acuh tak acuh. Lagi pula, aku berencana untuk mengirim Nicole ke Royal Creek Institute, dan aku butuh bantuan kakak laki-laki tertua. Royal Creek Institute, yang terbagi menjadi universitas dan sekolah menengah atas, merupakan lembaga pendidikan paling unggul di San Johto, dan kualitas pendidikannya terjamin. Hanya saja, kriteria masuknya juga tinggi. Daniel tidak menginginkan yang kurang dari itu untuk putrinya, jadi dia bersikeras untuk memasukkannya ke Royal Creek Institute. Apakah Royal Creek Institute bagus? Nicole membukakan pandangannya sedikit, tidak tahu banyak tentang sekolah ini. Namun, setidaknya dia mengenal seseorang di sana. Tentu saja, itu sekolah terbaik di San Johto. Semua saudaramu bersekolah di sana. Kalau kamu juga masuk SMA Royal Creek Institute, mereka bisa menjagamu, kata Daniel penuh kasih sayang. Royal Creek Institute memang bagus. Tapi, waktu ayah meminta Damien untuk membantu Samuel mendapatkan tempat di sekolah terakhir kali, istrinya sangat enggan. Kali ini dia akan lebih enggan lagi, kurasa, kata Gloria dengan khawatir. Kenapa kita tidak memikirkan cara lain? Keluarga Holder juga punya beberapa koneksi. Gloria harus ditunggu demi putrinya. Tidak apa-apa, Damien dan istrinya memang tidak menyukai masalah, tetapi mereka bukan orang jahat. Mereka hanya akan mengomel tentang hal itu. Yang kubutuhkan hanyalah Nicole untuk mendapatkan tempat di Royal Creek Institute. Daniel berbisik. Dia akan melakukan apapun yang dia bisa. Iklan oleh Pub Future. Daniel, Gloria bersyukur, tetapi dia juga merasa sakit hati melihat Daniel harus melakukan itu. Melihat orang tuanya bersedia melakukan apa saja untuknya, Nicole berkedip. Tidak yakin apakah dia harus memberitahu mereka bahwa dia memperkenalkan seseorang di Royal Creek Institute. Tepat pada saat itu, Riddlesir angkat bicara. Daniel benar, Damien akan membantu. Meskipun mereka enggan melakukannya, Nicole tetap mendapat dukungan saya. Jangan takut. Tuan Riddlesir berbicara dengan tegas, matanya penuh dengan ekspresi seorang kakek yang menyayanginya. Ia akan bersyukur jika anak-anaknya tidak mengantarnya ke liang lahat lebih awal. Sekarang setelah ia akhirnya menemukan cucu kandungnya, wajar saja jika ia memanjakannya seperti putri kecil. Kata-kata Nicole tercekat di tenggorokannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehangatan dari perlindungan keluarganya. Jadi, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri dan tidak ingin mereka terlalu meremehkannya. Tuan Riddlesir berbincang sejenak tentang Nicole sebelum dengan berat hati pergi tanpa makan malam. Setelah Tuan Riddlesir pergi, Daniel dan Gloria naik ke atas untuk beristirahat.
Nicole kemudian mengeluarkan ponselnya, menulis pesan teks, dan mengirimkannya. Tepat saat dia hendak naik ke atas, seseorang menghalanginya. Apakah aku mendengarnya dengan benar ketika aku ingin turun ke bawah bahwa ayah dan ibu akan menyekolahkanmu di sekolah menengah Royal Creek Institute? Nicole diam-diam menaiki tangga ke kiri, sejajar dengan Norah, tetapi menjauh sedikit darinya. Ia lalu mengangguk dan berkata, ada masalah. Tidak ada masalah, hanya saja Anda hanya akan menghambat orang lain di Royal Creek Institute jika Anda tidak cukup baik. Tidak akan terlihat bagus jika Anda tidak dapat menyeimbangkan dan memaksakan diri. Melihat Norah berpura-pura khawatir, Nicole memutarnya dan berkata, oh, jadi apa pendapatmu? Curahan amarah Nicole yang tiba-tiba membuat Norah lengah. Norah menenangkan diri sebelum berkata, ayah dan ibu sudah berusaha keras untuk menyekolahkanmu di sekolah menengah Royal Creek Institute, tetapi nilai-nilaimu yang buruk akan merusak semuanya. Akan lebih baik jika kamu mengusulkan untuk pindah ke sekolah lain. Bab 6. Jika Nicole berhasil masuk ke sekolah menengah Royal Creek Institute, dia akan menjadi mahasiswa tahun kedua seperti dirinya. Bagaimana jika mereka berada di kelas yang sama? Memikirkan hal itu membuat Norah muak. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan ayah dan ibu mengkhawatirkannya. Aku bisa masuk ke Royal Creek Institute sendiri, jawab Nicole acuh tak acuh. Apa? Norah tercengang. Bagaimana kamu bisa masuk sendiri? Dia hanya seorang siswa SMA dari pedesaan, dan dia bilang dia bisa masuk Royal Creek Institute. Bukankah dia hanya membual? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Sungguh melelahkan berkomunikasi dengan orang seperti itu. Senyum Nicole memudar dari wajahnya, dan dia langsung naik ke atas. Norah menatap punggung Nicole, matanya penuh kemarahan. Aku ingin melihat bagaimana kamu, seorang gadis desa, bisa masuk ke Royal Creek Institute. Keesokan harinya adalah akhir pekan. Nicole bangun pagi untuk lari pagi. Ini adalah kebiasaannya selama bertahun-tahun. Setelah lari pagi, ia mencari tempat yang tenang dan mulai melatih kemampuannya. Ia perlu berlatih terus-menerus agar kemampuannya tetap prima. Saat itu sudah hampir pukul 7 ketika dia kembali. Begitu dia memasuki pintu, Norah melihat Gloria dan Daniel sudah menunggunya, dan Norah juga berdiri di samping mereka. Kemana saja kamu? Ayah dan ibu khawatir padamu saat mereka melihatmu tidak ada di sini. Norah melihat Nicole mendekat dan berbicara untuk menyalahkannya terlebih dahulu. Iklan oleh Pub Future. Nicole mengerutkan kening tak mengerti. Aku baru saja lari pagi. Apa ada yang mendesak? Gloria merasa lega. Tidak heran. Olahraga memang kebiasaan yang baik. Namun Norah tidak akan begitu saja menerima jawaban itu. Apapun yang kulakukan sebelumnya, aku akan memberitahu ayah dan ibu terlebih dahulu agar mereka tidak khawatir padaku. Kau harus menjaga perasaan ibu, tahu. Norah dengan mudahnya membawa topik itu kembali. Kalian semua belum bangun saat aku pergi berolahraga pagi. Lagi pula, aku sudah memberitahu kepala pelayan keluarga. Nicole menatap Norah dengan acuh tak acuh, ingin tahu tuduhan apa lagi yang bisa dilontarkan Norah padanya. Tetapi, ini hanya masalah kecil, tidak perlu diributkan. Mari kita semua duduk dan sarapan. Daniel tiba-tiba menyela sebelum Norah sempat melanjutkan. Wajah Norah berubah drastis. Dulu, ia suka bercanda seperti ini, menggerutu tentang saudara-saudaranya yang membuat orang tua mereka khawatir, dan ayahnya tidak pernah menegurnya seperti ini. Namun semuanya berubah setelah Nicole kembali. Merasa sakit hati, Norah tiba-tiba berkata, apakah ayah menganggapku usil? Namun, selama ini aku melakukan ini. Apakah aku salah? Norah terlahir dengan wajah yang menawan dan tampak menyedihkan begitu matanya berkaca-kaca. Daniel tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan sesuatu yang terlalu kasar. Namun Nicole, yang berdiri di pinggir lapangan, sudah kehilangan kesabaran dengan akting Norah. Kau melakukan hal yang benar, tapi aku bukan replika dirimu. Apa yang dikatakan Nicole membuat Daniel dan Gloria ingat bahwa mereka harus menerima perbedaan antara Nicole dan Norah. Nicole benar, ibu tidak akan memperlakukanmu seperti replika orang lain, asalkan kamu senang menjadi dirimu sendiri. Gloria mengulurkan tangan untuk membantu Nicole merapikan cambangnya. Dia hanya ingin putrinya bahagia,
dan tidak ada hal lain yang penting. Iklan oleh Pub Future. Tetapi semua ini tampak berbeda di mata Norah. Sebelumnya, ia akan berusaha sebaik mungkin, berusaha menyenangkan Gloria dan Daniel dalam hal apapun yang dilakukannya, karena ia takut kehidupan yang begitu baik itu hanya akan menjadi mimpi. Ketika mimpi itu berakhir, ia akan kembali ke hari-hari sulit sebelumnya. Kini, ketakutannya menjadi kenyataan. Putri kandung mereka telah kembali, dan menurut mereka Nicole, apapun yang dilakukannya. Namun, bagaimana dengannya? Apakah semua usahanya sebelumnya sia-sia? Norah merasa sedih dan tidak peduli lagi untuk menjaga citranya sebagai kakak yang baik. Ia berbalik dan berkata, "Ibu, Ayah, silakan nikmati makanan kalian, tetapi aku harus naik ke atas dulu." Norah, Gloria mencoba berhenti, tapi Daniel berhenti, memberi isyarat padanya untuk menjaga perasaan Nicole. Hak cipta novel drama, org. Hak cipta dilindungi undang-undang. Karena takut Nicole akan merasa kedinginan, Gloria tetap tinggal dan menatap Nicole. "Lihatlah dirimu, kamu basah kuyup oleh keringat. Cepat ganti baju, lalu turun untuk sarapan." Baiklah. Nicole juga tidak ingin membuat hidup orang tuanya semakin sulit, jadi dia berbalik dan naik ke atas. Melihat kedua putrinya telah pergi, Daniel berkata, "Apakah kamu sekarang tahu mengapa ayah memintamu untuk mengirim Norah pergi lebih awal? Tidak ada seorang pun yang suci. Menghadapi putri mereka sendiri, yang telah kehilangan mereka selama bertahun-tahun, dan putri bangkit, yang telah tinggal bersama mereka dan menikmati kehidupan yang baik selama bertahun-tahun, pasti akan ada pilih kasih dan keterpaduan. Yang coba dilakukan oleh Ten Riddle Sir, adalah melindungi kedua belah pihak. Ia tidak ingin melihat hubungan antara keluarga Riddle dan Norah yang telah terjalin selama bertahun-tahun berakhir dengan perpisahan. Sekarang aku tahu." Kesedihan memenuhi mata Gloria. Semakin lama Norah tinggal, semua orang akan semakin sedih. Setelah makan siang, Gloria mengajak Nicole pergi berbelanja di mall. Karena barang-barang Nicole sangat sedikit. Gloria takut Nicole berpose terlalu perhatian dan keras kepala, tidak mau meminta apapun. Ia tidak ingin Nicole diperlakukan tidak adil. Norah juga ikut menemani mereka. Begitu mereka memasuki mall, Norah dengan riang memunguti pakaian dan tas seolah-olah dia sudah lupa sama sekali tentang apa yang terjadi tadi pagi. "Tapi, apakah aku terlihat bagus memakai gaun ini?" "Tentu saja, Nicole, kenapa kamu tidak memetiknya sendiri?" Gloria masih mengingat kejadian pagi itu, takut mengabaikan Norah sambil mengabaikan Nicole. Ia harus menjaga keseimbangan yang baik. Mengetahui bahwa Gloria dalam posisi yang sulit, Nicole meminta Gloria untuk menemani Norah saat dia melihat-lihat pakaian di toko sendirian. Gloria selalu menyukai hal-hal yang sederhana namun sopan, tetapi butik yang dikunjungi Norah menjual pakaian yang mencolok. Jadi, Nicole hanya melihat-lihat sebentar dan berkata, "Bu, aku ingin pergi ke tempat lain." Bab 7. Tidak menemukan sesuatu yang kamu suka. Kurasa ini tidak buruk. Gloria segera datang untuk menunjukkan sepotong gaun padanya. Norah merasa cemburu karena ibunya pergi begitu Nicole meneleponnya. Jadi, ketika melihat pakaian di tangan mereka, ia menghampiri mereka dengan sebuah rencana. "Bu, gaun ini terlihat cantik, tapi harganya terlalu mahal. Lagi pula, tidak semua orang akan terlihat bagus memakainya. Jadi, apakah Norah menyindir bahwa dia tidak cukup cantik untuk mengenakan gaun itu?" Nicole mengangkat sebelah alisnya dan berkata, "Aku tidak begitu menyukai gaun seperti ini, tapi karena kamu sudah mengatakannya, aku harus mencobanya." "Baiklah, cobalah." Mata Gloria berbinar saat dia secara naluriah tahu bahwa gaun ini cocok untuk Nicole, jadi dia buru-buru mendesaknya. Norah tidak menyangka Nicole akan mengatakan hal itu, dan dia merasa kesal saat itu. Orang desa ini benar-benar berani mencoba. Nicole mengambil gaun itu dan menghilang ke ruang ganti. Tak lama kemudian, ia membuka tirai pintu dan muncul dengan gaun yang cantik itu. Ia terbiasa mengenakan celana panjang yang memudahkannya bergerak. Namun, tiba-tiba ia merasa telanjang saat mengenakan gaun. Nicole biasanya berpakaian lebih kasual, tetapi berkat lekuk tubuhnya yang indah, ia tetap tampak hebat, bahkan cerdas, dalam balutan kaus dan celana. Berganti dengan gaun putih ini tidak akan terlihat aneh,
tetapi akan membuatnya tampak cantik dan berseri-seri. Setelah membiarkan rambut panjangnya tergerai, Nicole dan Gloria tampak semakin mirip, begitu pula temperamen mereka. Nona muda, Anda terlihat cantik mengenakan gaun ini. Iklan oleh Pub Future. Banyak orang sudah mencoba gaun ini, tapi tak satu pun dari mereka terlihat secantik kamu saat mengenakannya. Manajer butik itu terdengar menyanjung, tapi itu benar. Mata Gloria juga dipenuhi kegembiraan. Ini gaunnya. Gaun ini sangat cocok untukmu. Nora tampak cemburu, sekaligus terkejut. Bu, aku juga suka ini. Bolehkah aku mencobanya? Dia adalah wanita yang dibesarkan dalam keluarga kaya, karena itu dia tidak percaya bahwa dirinya akan kalah dari orang desa. Manajer butik itu terjebak di tengah-tengah. Maaf, pakaian di butik kami semuanya buatan tangan, dan gaun ini adalah edisi terbatas musim ini, jadi hanya ada satu potong. Gloria juga dalam kesulitan. Namun melihat Nicole tampak begitu cantik dalam gaun itu, ia hanya bisa berkata, Nora, pakaian lain di toko ini juga cantik. Mari kita lihat pakaian lainnya. Ia kemudian meminta manajer butik untuk mengeluarkan bon dan berjalan menuju meja kasir. Nora hampir menghentakkan kakinya karena kesal, tetapi dia tidak bisa kehilangan ketenangannya. Mulutnya berkedut saat dia memaksakan senyum. Nicole mencibir. Dia tidak pernah membuat masalah, tetapi dia tidak akan lari jika ada yang mencari masalah. Siapapun yang ingin menyinggungnya, dia pasti akan membalasnya. Nicole tidak terburu-buru untuk mengganti pakaian lagi. Sebaliknya, dia berjalan mengelilingi toko di depan Nora dengan gaun ini dan kemudian beralih melihat pakaian lainnya. Merasa bahwa Nicole akan bersinar dalam gaun apapun yang dikenakannya, sama seperti dirinya, Gloria mulai mengenakan gaun apapun yang indah padanya. Nora melihat Gloria membeli beberapa potong pakaian untuk Nicole dan mengikuti jejaknya, sehingga ia memperoleh 5 hingga 6 potong pakaian. Namun, Gloria, yang beralasan bahwa ia sudah memiliki banyak pakaian, hanya membeli 2 potong pakaian untuk Nicole. Wajah Nora tampak semakin murung perih ini. Melihat Gloria terus memegang tangan Nicole sepanjang hari dan menolak melepaskannya, api yang menyala hampir meledak dari matanya. Iklan oleh Pub Future. Ibu, Nora, apa yang kalian lakukan di sini? Tiba-tiba terdengar suara. Ini milik novel drama, Orc, Hak Cipta. Gloria menoleh dan melihat bahwa itu adalah putranya, Steve. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami di sini untuk berbelanja. Steve, apakah kamu merindukanku hari ini? Melihat Steve, Nora mendekat dan memegang tangan Steve. Tampak bahwa mereka sangat dekat. Steve menarik tangan Nora dari tangannya, karena dia merasa canggung saat ada orang lain di persahabatan. Perusahaan kami berencana untuk berinvestasi di mal ini, jadi saya datang untuk memeriksa situasi dengan orang yang bertanggung jawab di sini. Nicole mendengar dari Daniel bahwa saudara laki-lakinya yang kedua, Steve, adalah seorang ahli keuangan. Hai, Steve, sapa dia dengan sopan. Sama seperti Sean, Steve mewarisi gen orang tuanya, terlahir tampan. Ia tampak luar biasa dengan kacamata berbingkai emas. Melihat Nicole, mata Steve berbinar. Aku hanya bertanya-tanya bagaimana bisa ada gadis cantik di dekat ibuku. Ternyata itu adalah adik perempuanku. Nicole berpikir, tak menyangka kalau adiknya yang bertampang lembut ini ternyata pandai bicara. Nora berkata, merasa tidak terlalu senang. Kau tidak pernah memujiku seperti itu, Steve. Selama lebih dari 1 dekade, mereka tidak pernah dekat. Steve tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempatnya. Namun, ia segera menjawab, dengan berkata, tidak perlu aku menjelaskan hal yang sudah jelas, Nora. Kalian berdua sama cantiknya. Ini jelas terdengar tidak tulus. Bagaimanapun, Nora tampak sangat biasa, dan sebenarnya ada sedikit perbedaan antara dirinya dan keluarga Riddle. Nicole, aku cukup sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk pulang menemuimu. Tapi aku akan mengajakmu makan malam saat aku kembali beberapa hari lagi. Tentu saja, Nicole mengangguk setuju. Setelah menyapa, Steve mulai sibuk dengan pekerjaannya. Gloria menatap Steve sambil tersenyum, lalu menatap Nicole dengan ekspresi penuh kasih sayang. Hobi terbesar Steve adalah menghasilkan uang, dan dia cukup pelit.
Dilihat dari kesediaannya mengajakmu makan malam, kurasa dia sangat menghargaimu. Kata-kata ini semakin membangkitkan semangat Norah. Memang benar, Steve tidak pernah mengundangnya makan malam selama bertahun-tahun. Namun, ia begitu murah hati kepada Nicole saat Nicole kembali. Apakah ada perbedaan antara saudara kandung dan saudara perempuan non-biologis? Mengapa? Dia adalah saudara kembar yang telah tinggal bersamanya di bawah atap yang sama selama lebih dari 10 tahun, demi Tuhan. Bab 8. Norah benar-benar kesal, giginya hampir terkatup rapat di bibirnya. Namun, ia harus memasang senyum lembut palsu sambil mengikuti di belakang keduanya. Ketika mereka tiba di rumah, mereka bertiga melihat sebuah mobil mewah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya terparkir di depan pintu. Ini milik novel drama, Orc, Hak Cipta. Merasa penasaran, Gloria memasuki rumah bersama kedua putrinya dan melihat seorang pria berpakaian rapi duduk di hadapan Daniel. Sekalipun lelaki itu tidak berhadapan langsung dengan mereka, pesonanya yang luar biasa membuat orang-orang tidak mungkin mengalihkan pandangan darinya. Norah belum pernah melihat pria setampan itu sebelumnya. Ia bergegas menghampiri Gloria dan berkata, "Bu, siapa orang itu?" Gloria menggelengkan kepalanya dan berjalan masuk. "Hai, Daniel." Ketika Daniel melihat Gloria dan kedua putrinya, ia segera berdiri dan memperkenalkan mereka. "Jared, ini istriku, dan ini putri bungsuku." Saat Daniel memperkenalkan Nicole kepada Jared Johnston, kasih sayang di wajahnya terlihat jelas. Norah menunggu Daniel memperkenalkannya, tetapi Daniel bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Tatapan mata Jared yang dingin menyapu mereka bertiga, lalu dia berdiri dan mengangguk pada Nicole. "Halo, namaku Jared." Perkataan Jared mengejutkan Gloria dan Norah. Persahabatan antara keluarga Johnston dan Riddle terjalin lintas generasi. Johnston Sir, dan Riddle Sir, telah membuat perjanjian pernikahan untuk cucu-cucu mereka di tahun-tahun awal, dan Jared adalah tunangan yang pernah didengar Norah tetapi belum pernah ditemuinya. Jared pernah belajar di luar negeri sebelumnya. Iklan oleh Pub Future. Dia tidak menyangka bahwa ketika Jared akhirnya kembali ke negaranya, dia bukan lagi putri keluarga Riddle. Melihat Jared menatap Nicole, kecemburuan berubah menjadi duri yang menusuk hati Norah. Ia merasa sakit bahkan saat bernapas. Semua ini salah Nicole karena tidak kembali di waktu yang tepat. Kalau tidak, dialah satu-satunya orang yang dilihat Jared sekarang. Nicole. Pria di depannya sungguh menawan, tetapi Nicole hanya menjawab dengan namanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Gloria merasa canggung, tetapi menduga Nicole baru saja kembali, tanpa mengetahui siapa Jared. Jadi, ia segera menjelaskan, "Nicole sederhana dan terus terang. Semoga Anda tidak keberatan." Jared tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Nicole lagi. "Tidak apa-apa, aku suka kepribadiannya yang terus terang." Apa yang dikatakannya membuat Daniel dan Gloria gembira. Jared adalah cucu paling menonjol dari keluarga Johnston. Akan sangat menyenangkan jika Nicole bisa mendapatkan hal yang sama darinya. Nicole menatap mata Jared yang gelap dan merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang terlihat oleh mata pria ini. Dia pandai membaca pikiran orang, tetapi pria ini memiliki pandangan yang sulit dipahami. Ketiganya duduk bersama. Gloria sengaja membiarkan Nicole dan Jared duduk bersebelahan, dan Norah hanya bisa duduk sendiri. Nicole merasa aneh, bertanya-tanya mengapa dia duduk di sebelah orang asing. Tepat saat itu, Jared mengangkat cangkir kopi dan melanjutkan. "Kakekku akhir-akhir ini sedang tidak enak badan dan ingin bertemu tunanganku. Aku tahu ini aneh, tapi itulah sebabnya aku ada di sini hari ini." Nicole benar-benar tercengang. Tunangan. Apa yang sebenarnya terjadi? Iklan oleh Pub Future. Ketika Daniel terbatuk gugup, Gloria mengerti maksudnya dan buru-buru berkata, "Nicole, kamu baru saja kembali, dan kami belum memberitahumu bahwa kakekmu dan Tuan Johnston Sir telah mengatur pernikahan untukmu. Jared adalah tunanganmu." Apa-apaan? Dia baru kembali ke keluarga Riddle selama 2 hari dan bahkan belum bertemu dengan semua anggota keluarga. Namun, di sini dia bertemu tunangannya. Meski sudah tenang, dia tidak bisa lagi tetap tenang. "Pernikahan yang diatur, serius, Bu. Tidakkah menurutmu ini terlalu keterlaluan?"
Siapa yang masih mau menikah melalui perjodohan saat ini? Aku tahu ini sulit bagimu untuk menerimanya, tapi itulah kebiasaan di zaman kakekmu, kata Daniel tanpa daya. Dia dan Gloria juga sempat mengkhawatirkan hal ini sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat Jared adalah pria yang baik, mereka berharap Nicole akan menemukan suami yang baik seperti dia. Wajah Nicole memucat, tetapi Nora mengira Nicole menganggap remeh semua hal. Nicole, aku seharusnya menikahi Jared, tetapi sekarang karena kau telah kembali, aku harus mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Kau tidak boleh mengecewakan kakek. Nora akhirnya menarik perhatian semua orang, dan bahkan Jared kini menatapnya. Nora melihat Jared menatapnya, jantungnya langsung berdebar kencang, wajahnya memerah. Dia tersenyum seperti wanita cantik. Jared mengamatinya dan berkata, jadi dia anak angkat keluarga Riddle. Jared menekankan kata, diadopsi, saat berbicara. Hal itu membuat Nora merasa seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Itulah duri terbesar di hatinya. Nora tidak menyangka Jared akan mengatakannya secara langsung. Sesaat, senyum di wajahnya membeku. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi ia juga tidak bisa menyangkalnya. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menggigit bibirnya dengan perasaan sakit hati, matanya memerah, tampak seolah-olah ia pantas dikasihani. Nora sudah tahu sejak kecil bahwa dia tidak secantik orang tua dan saudara laki-lakinya dalam hal penampilan, tetapi menjadi anak perempuan tunggal dalam keluarga adalah keuntungan baginya. Biasanya, dia hanya perlu menggunakan kartu korban, dan semua orang akan melunak dan tidak menyakitinya lagi. Itu adalah trik yang selalu berhasil. Namun Jared tampaknya tidak mempercayai hal ini. Ia berkata dengan acuh tak acuh, saya menghargai apa yang telah dilakukan kakek-kakek kita untuk kita, tetapi sekarang zamannya sudah berbeda. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, kamu juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membatalkan perjanjian dengan kakekku. Kedengarannya wajar saja bagi Jared, seolah-olah itu hanya obrolan tentang cuaca. Namun, Daniel dan Gloria benar-benar tercengang. Batalkan perjanjian pernikahan. Bab 9. Nicole dengan tajam menangkap sekilas tekad di mata pria itu dan tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang memanfaatkan kesempatan kepulangannya dan datang untuk menyelidikinya, dan mendorongnya untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Rupanya dia juga tidak menginginkan pernikahan ini. Hanya saja Tuan Johnston Sir menolaknya, dan dia datang untuk mencegahnya menyetujui pernikahan ini. Nicole sedikit mengernyit. Ia tidak suka dimanipulasi, dan lebih benci lagi jika dimanfaatkan. Keluarga Johnston adalah keluarga terkemuka di Sanjoto, dan Tuan Johnston, Anda lebih tua dari saya. Tidak pantas bagi seorang gadis kecil seperti saya untuk membatalkan perjanjian pernikahan, dan itu akan membuat keluarga Johnston tampak buruk. Nicole menyebut dirinya seorang gadis kecil, namun gadis ketenangannya sama sekali tidak terlihat seperti berusia 18 tahun. Jared melirik ke arah Nicole namun yang terjadi hanya matanya yang tak terduga, jantungnya bergetar tak dapat dijelaskan seolah-olah dia telah diketahui oleh gadis kecil yang dewasa sebelum waktunya ini. Itu menarik. Saat Daniel dan Gloria tersadar dari keterkejutan mereka, Daniel berkata dengan suara berat, Nicole benar. Tuan Johnston Sir, yang mendukung pengaturan pernikahan. Jika Nicole menerima pertunangan ini, Tuan Johnston Sir akan marah. Lagi pula, dampak perjanjian akan sangat berdampak pada Nicole, dan mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat perjanjian. Bahkan jika Nicole benar-benar ingin membatalkan pertunangan, seharusnya bukan Nicole yang membicarakan hal ini. Hal ini akan menimbulkan bahaya persahabatan antara kedua keluarga jika hal-hal tersebut tidak diselesaikan dengan benar. Namun, pertunangan antara kedua keluarga itu telah lama tersebar luas di Sanjoto. Jika keluarga Johnston menolak pertunangan itu, Nicole pun akan terpengaruh. Melihat keluarga Riddle dalam kesulitan, Jared berpikir dan berkata, karena ini masalah dua keluarga, pihak manapun yang mengusulkannya akan merusak persahabatan kedua keluarga. Jadi lebih baik bagi Nicole dan aku untuk kembali ke keluarga Johnston bersama-sama dan menjelaskannya kepada kakekku. Petik 2. Iklan oleh Pub Future. Nicole, bagaimana cara menanamnya? Daniel dan Gloria sangat optimis dengan pernikahan ini, tetapi jika Nicole tidak menginginkannya, mereka tidak akan memaksakannya.
Jadi bagaimana jika itu akan mempengaruhi reputasinya? Jika putri mereka memilih untuk tidak menikah, mereka bersedia mendukungnya seumur hidup. Tentu, tetapkan waktunya. Nicole tidak keberatan. Meskipun dia tidak menyukai pria penting ini, dia lebih menentang kehilangan kebebasannya, terutama saat dia baru saja kembali ke rumah. Dia punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kalau begitu tunggu sampai kakekku sembuh dan aku akan datang menjemputnya. Jared tersenyum sopan pada Nicole. Nicole mengangguk dan berkata, baiklah. Norah memperhatikan dan mengutuk pelan saat Nicole menolak pernikahan yang begitu indah hanya dengan beberapa patah kata. Karena tidak mau melepaskannya, dia melirik Jared dan memikirkan sebuah rencana. Setelah berbasa-basi sebentar, Jared bangkit dan pergi, menolak membiarkan Daniel dan Gloria melihatnya keluar. Namun Norah menyetujuinya, dan Daniel membiarkannya. Setidaknya itulah yang bisa mereka lakukan. Melihat Jared pergi, Daniel menatap Nicole dengan khawatir. Apakah kamu benar-benar akan membatalkan pertunangan? Norah sudah menantikan pernikahan ini sebelumnya. Namun, saat Nicole kembali dan Jared datang untuk membicarakan pembatalan pertunangan, Nicole menyetujuinya, yang membuat mereka terkejut. Mereka tidak ingin ikut campur, namun mereka tetap merasa kehilangan pria yang baik seperti Jared sebagai menantu mereka. Nicole mungkin akan menyesalinya nanti. Saya masih muda dan studi adalah prioritas saya. Nicole membuat alasan yang sering terlihat di TV. Nicole benar, dia masih muda dan akan punya lebih banyak pilihan di masa depan. Gloria merasa lega, dan Daniel tidak memaksa lagi. Iklan oleh Pub Future. Di luar pintu, Norah melihat Jared keluar. Jared sekarang merasa tidak bersahabat, sangat bertolak belakang dengan kelembutan dan kerendahan hati saat dia berbicara dalam hati. Namun, demi mencapai tujuannya, Norah tetap memberanikan diri dan berkata, Jared, adikku tidak tahu apa-apa. Tolong jangan pedulikan apa yang dia katakan karena ingin membatalkan pertunangan. Jared melirik Norah. Aku tidak keberatan. Norah tidak yakin apakah itu ilusi, Jared tampak semakin tidak bisa mendekat. Namun, hanya ada satu kesempatan, dan Norah mengabaikannya dengan hati-hati, berpura-pura malu saat melanjutkan. Sebenarnya, sebelum adikku kembali, aku adalah pertunanganmu. Sayangnya, semuanya telah berubah. Setelah mengisyaratkannya dengan jelas, Norah menundukkan kepalanya malu-malu, menunggu Jared mengangguk. Namun, mata Jared tiba-tiba menjadi gelap dan suaranya dingin ketika dia berkata, mata ikan tidak akan pernah bisa dianggap sebagai mutiara. Semua hal harus kembali ke tempatnya. Wajah Norah menjadi pucat. Sambil mengangkat kepalanya dan menatap Jared lagi, dia melihat ekspresi dinginnya. Menatap dinginnya begitu menusuk ke dalam hatinya dan membuatnya gemetar. Hak cipta novel drama, org, hak cipta dilindungi undang-undang. Tepat pada saat itu, pengemudi keluarga Johnston telah menghentikan mobilnya. Jared masuk ke dalam mobil dan memerintahkan pengemudi untuk mengantarnya pergi. Norah perlahan sadar dari membayangkannya saat dia melihat mobil itu pergi. Apakah Jared mengejeknya sebagai mata ikan dan Nicole adalah mutiaranya? Kenapa? Kenapa orang-orang ini membuangnya seperti sampah saat Nicole kembali? Ini semua salah Nicole. Seandainya Nicole tidak kembali, dia akan selalu menjadi putri keluarga Riddle, menikmati kekayaan orang tuanya, dukungan dari saudara-saudaranya, dan Jared akan menjadi miliknya. Norah menatap ke belakang ke arah pintu ruang tamu dengan mengedipkan mata yang sangat menyeramkan. Ia tidak ingin diusir. Ia tidak akan meninggalkan keluarga ini. Semua yang ada di sini seharusnya menjadi miliknya. Bab 10. Bab 10. Di lantai atas, Nicole telah mandi dan berganti pakaian, akhirnya mendapatkan saat-saat damai. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia menyalakan komputernya. Setelah bermain-main dengan antarmuka Windows normal untuk sementara waktu, sebuah jendela misterius muncul, menampilkan daftar pekerjaan The Hunter di dalamnya. Melihat daftar pekerjaan, potret kepala muncul di jendela percakapan pribadi. Dia mengklik untuk membukanya dan melihat rekan setimnya yang bernama Spectre berbicara di dekatnya. Lucifer, kamu sudah offline selama beberapa hari. Kemana saja kamu? Hanya menjalani kehidupan normal beberapa hari saja, Nicole menjawab dengan tenang. Kamu telah masuk dalam pencarian daftar orang secara online.
Aku tidak percaya kamu masih bisa menikmati hidup normal. Spectre menunjukkan beberapa tangkapan layar kepadanya. Saat dia pergi selama beberapa hari terakhir, seseorang telah menyematkan pesanan di bagian atas, dan dialah targetnya. Bukankah itu biasa? Nicole memutar ulang, tidak berpikir serius. Di web gelap yang disebut The Hunters, baik itu The Hunters Union atau seorang hunter tunggal, menyinggung perasaan seseorang karena menerima pekerjaan tertentu adalah hal yang biasa. Sebagian besar pekerjaan besar yang diterimanya tahun ini adalah kasus besar, dan wajar saja jika dia sekarang dicari. Biasa, kamu tidak melihat hadiahnya. 10 juta dolar. Spectre menempelkan emoji yang menunjukkan dia akan bersiap keluar dari layar. Oh ya, Nicole mengklik ikon, dan benar saja, dia melihat hadiah dari pekerjaan itu, yang merupakan hadiah tertinggi tahun ini. Sepertinya dia telah mencapai kaki seseorang, dan orang itu adalah menawarkan hadiah 10 juta dolar untuk menangkapnya. Itu menarik. Konten ini milik Noveldra.org. Jika saja dia bukan orang yang diinginkan, dia akan menerima pekerjaan itu. Iklan oleh Pub Future. Oh ya, mulai sekarang, sebaiknya kau sembunyi saja dan jangan menampilkan dirimu. Nicole menatap layar dan menjawab dengan nada sarkastis, khawatirkan saja dirimu sendiri. Seluruh dunia tahu bahwa kamu dan aku pernah bekerja sama. Dia yakin tidak akan terdeteksi karena tidak ada yang dipasang selama bertahun-tahun. Spectre adalah rekannya, tapi dia tidak yakin seberapa baik Spectre bisa bersembunyi. Sial, kamu baru saja mengingatkanku, aku hampir lupa, menyarankan aku tetap offline mulai sekarang. Jaga dirimu. Spectre langsung menjadi gelap setelahnya. Nicole menahan kepalanya melihat kegugupan Spectre. Dialah yang dicari, bukan Spectre. Nicole menghela nafas dan terus menelusuri daftar itu. Mempertaruhkan keselamatannya, ia memilih pekerjaan yang menawarkan keseimbangan menarik, lalu mematikan komputer dan pergi tidur. Tanpa sepengetahuannya, tindakannya telah memancing orang lain. Seorang pria jangkung sedang melihat halaman web dengan mata muram di suatu ruangan gelap. Hari ini, ia akhirnya menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang benar-benar membuatnya pusing adalah peretas ini. Telepon berdering, dan ia mengangkatnya. Tuan Johnston, Lucifer muncul lagi dan bahkan menerima pekerjaan, kata Max, asisten Jared, tidak percaya. Mata Jared menjadi gelap dan berkata dengan dingin, aku melihatnya. Lucifer, peretas paling hebat di The Hunters, telah menyebabkan dia kehilangan banyak uang 3 bulan lalu. Dia telah mencari peretas ini, tetapi dia tidak muncul. Jadi dia harus memberi hadiah untuknya. Ketika dia tiba-tiba online hari ini, Jared segera mengirim seseorang untuk melacak lokasinya. Dia gagal menembus firewall Lucifer, dan Lucifer berhasil online dan menerima pekerjaan sebelum menghilang lagi. Ini merupakan dorongan baginya. Apa yang harus kita lakukan? Max tidak tahu harus berbuat apa. Dia online cukup lama, tetapi orang-orang kita tidak dapat melacaknya. Mata Jared gelap menjadi saat dia melonggarkan dasi kupu-kupunya dan berkata dengan dingin, karena kita tidak bisa menangkapnya, maka mari kita pancing dia. Iklan oleh Pub Future. Kau punya ide. Max merasa lega. Jared tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata lagi dengan suara getir, apapun pekerjaan yang diterimanya hari ini, temukan kliennya dan ambil alih. Dia bisa menangkapnya menjamin dia menjadi klien. Ya, dimengerti. Max mengangguk dan menutup telepon. Jared meletakkan teleponnya dan menatap avatar Lucifer, lalu mengejek. Aku kehilangan 100 juta dolar karenamu. Aku akan menangkapmu. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Nicole telah resmi kembali ke keluarga Riddle, dan hampir semua hal kecuali sekolahnya telah berakhir. Daniel dan Gloria ingin sekali meminta bantuan Damien, kakak tertua Daniel. Jadi Daniel berencana untuk membawa Nicole kembali menemui Damien, dan Sean akan kembali menyambut mereka. Di dalam mobil, Daniel tak berkuasa menahan diri untuk berkata kepada Gloria. Apapun yang dikatakan Damien dan istrinya hari ini, tetaplah tenang demi anak kita. Mengerti, jawab Gloria dengan ekspresi seperti orang mati syahid. Sean bisa melihat kebingungan Nicole dan berbisik, kedua bibi kita mungkin agak jahat saat berbicara. Jangan dimasukkan ke hati. Mengerti, Nicole mengangguk.
Melihat ekspresi gugup Gloria, dia tahu bahwa kedua bibinya pasti jahat. Nicole berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks. Sean menyalakan mobil. Nora tersenyum dan mengubah tangan mereka berempat. Hati-hati, Bu, Ayah, Sean. Baiklah. Sean tidak merawat, tetapi langsung menyalakan mesin. Bahkan Daniel dan Gloria tidak berbicara padanya. Melihat mobil itu melaju pergi, mata Nora dipenuhi ekspresi marah. Mereka semua akan mengajaknya saat mereka pergi ke tempat kakeknya sebelum ini. Namun sekarang, mereka hanya mengajak Nicole seorang diri. Dia tidak memenuhi syarat untuk pergi bersama mereka setelah putri kandung mereka kembali. Nicole, aku ingin melihat bagaimana orang desa sepertimu bisa masuk ke Royal Creek Institute. Dia sangat mengenal kedua bibinya. Ketika dia pertama kali ingin masuk ke Royal Creek Institute, mereka semua menemukan 1001 cara untuk dihentikan. Sekarang akan lebih mustahil lagi bagi gadis desa seperti Nicole untuk mendapatkan bantuan mereka. Dia ingin tahu bagaimana lagi Nicole bisa bersaing dengannya.